Salam sejahtera dimanapun Anda berada, jemaat-jemaat kekasih Tuhan. Hari ini kembali kita belajar firman Tuhan melalui ibadah live streaming yang dilakukan di Gereja Jesus Christ Community GCC bekerja sama dengan Bible Teaching Ministry. Hari ini kita akan belajar topik yang sangat menarik, diselamatkan oleh kebenaran. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan langsung oleh pencipta lagunya, Bapak Pendeta Jonathan Prawira, dengan lagu yang berjudul Jalan Kebenaran dan Hidup. Mari kita memuji Tuhan dan menikmati pujian ini bersama. Tiada jalan, Kau terang kebenaran di tengah kegelapan. Kau berikan hidup kekal berkelimpahan bagiku yang percaya kepadamu Tuhan. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup bagiku. Ku percaya, ku terima setiap janji-Mu. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian. Memang di live streaming ini, pujian ini kami
membatasi hanya 2 lagu. Yang pertama di awal 1 lagu dan yang terakhir itu 1 lagu. Karena kita lebih menitik beratkan pada pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Karena kalau hanya sekedar mendengarkan musik pujian, Bapak Ibu bisa mendapatkannya di YouTube begitu banyak. Tapi firman Tuhan belum tentu Bapak Ibu bisa dapatkan dengan sembarangan di YouTube. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema diselamatkan oleh kebenaran. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, terima kasih pimpinan penyertaan-Mu. Sehingga hari ini kami kembali bisa online ibadah secara live streaming. Semoga melalui ibadah ini Engkau menyertai memimpin kami. Karena kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas, Roh Kudus yang ada di mana-mana, maka Engkau juga akan memimpin kami dimanapun posisi kami masing-masing. Di Indonesia, di seluruh wilayah NKRI maupun di luar negeri. Setiap orang dapat menikmati jaringan ini dan mereka dikuatkan oleh kebenaran firman ini. Pimpin kami, Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita belajar firman Tuhan hari ini, diselamatkan oleh kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih, secara prinsip hidup manusia di dunia ini penuh dengan penderitaan. Penuh dengan penderitaan. Karena itu yang namanya engkau sedang galau, khususnya Anda yang kesepian, Anda yang sedang putus cinta, atau yang sedang berjauhan dengan orang yang kau kasihi, atau engkau saat ini sedang sedih karena berbagai macam masalah, kesulitan, penderitaan yang menimpa engkau, atau engkau sedang kecewa kepada pasangan hidupmu, engkau sedang kecewa kepada anak-anakmu, engkau sedang kecewa kepada atasanmu, engkau kecewa kepada rekan kerjamu, atau engkau kecewa kepada hamba Tuhan atau sesama umat Kristen. Itulah bagian-bagian di dalam penderitaan hidup manusia. Dengan kata lain, hidup manusia memang penuh dengan penderitaan. Kita lihat, satu nabi di dalam perjanjian lama yang paling banyak mengalami penderitaan itu namanya adalah Nabi Ayub. Berapa banyak penderitaan yang dialami oleh tokoh yang satu ini? Kita akan sedikit belajar tentang tokoh yang satu ini, bagaimana dia mengalami penderitaan dan apa saja yang hilang di dalam kehidupan dia. Kita lihat dulu latar belakang kehidupan Ayub. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bapak Ibu coba perhatikan kehidupan Ayub. Kehidupan yang begitu menyenangkan, kehidupan yang begitu indah. Punya istri yang cantik, punya 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan yang sudah dewasa semua. Kemudian punya harta kekayaan yang begitu banyak. Punya budak-budak pelayan yang begitu banyak. Boleh dikatakan Ayub sekeluarga itu sudah berbentuk sebuah kerajaan kecil. Kerajaan kecil. Sehingga Ayub itu menjadi orang yang paling kaya di sebelah timur. Siapa sih yang tidak ingin seperti Ayub? Semua orang ingin seperti Ayub. Keluarga bahagia, sehat sejahtera, ekonomi sangat sukses. Apalagi yang kurang dalam kehidupan Ayub? Boleh dikatakan inilah bayangan kehidupan yang sempurna. Tapi apakah kesempurnaan itu akan berlanjut selamanya? Kita lihat ternyata semua yang dimiliki oleh Ayub itu dalam waktu 1 hari hilang semua. Kita lihat. Tadi kita sudah baca. Dia punya kambing domba 7.000 ekor, onta 3.000, lembu 1.000 ekor, keledai betina 500 pasang. Kemudian dia juga punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan.
Tapi apakah Anda tahu? Dalam waktu 1 hari, semua yang dimilikinya itu hilang musnah. Itu dicatatkan di dalam kitab Ayub pasal 1 sampai pasal 2. Padahal untuk bisa mendapatkan kekayaan yang begitu banyak, Ayub itu memerlukan proses waktu yang cukup panjang. Misalnya ada onta, onta 3.000 ekor. Onta yang sudah siap kawin itu kisaran 5 tahun ke atas baru siap kawin. Artinya onta itu baru bisa berproduksi setelah 5 tahun. Kalau bisa mendapatkan 3.000 ekor onta tentu memakan waktu yang bertahun-tahun lamanya. Tapi dalam waktu hanya 1 hari hilang. Dan yang lebih parah lagi, Ayub sendiri mengalami sakit penyakit. Iblis menyerang Ayub dari kepala sampai ke kakinya. Bernanah, bau, gatal minta ampun. Sampai 10 jari Ayub saja sudah tidak kuat untuk menggauruk rasa gatalnya. Lalu dia menaburkan badannya dengan abu. Abu itu satu sisi menunjukkan dia sedang berduka cita, tapi sisi lain abu itu rasanya asin. Ketika terkena luka, maka rasa gatal itu bisa berkurang karena asinnya abu tersebut. Itulah penderitaan Ayub. Sampai tidak kuat lagi menggaruk rasa gatalnya, dia menggunakan beling. Satu sisi beling itu lebih tajam dari kuku, sisi lain adalah yang daging-daging yang bernanah itu, yang bau itu ketika dikerat pakai beling, nah itu semua akan ikut terbuang. Waduh, sangat-sangat mengerikan. Tentu sakitnya itu luar biasa. Karena itu bernanah, luka lecet, dan juga bau. Sampai istrinya sudah tidak tahan minta cerai. Kemudian sampai pelayan-pelayan dia yang setiap bulan dikasih gaji sudah tidak kuat tinggalkan Ayub. Dengan kata lain, penderitaan Ayub itu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Tapi itulah satu bayangan hidup manusia. Karena itulah Ayub melukiskan bagaimana hidup manusia. Penderitanya di Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 2. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ini dialami oleh semua orang. Orang yang bebas dari penderitaan seperti yang dikatakan oleh Ayub di sini adalah orang yang lahir dari laki-laki. Ada nggak orang yang lahir dari laki-laki? Nah, kalau tidak ada orang yang lahir dari laki-laki, semua orang lahir dari rahim seorang wanita, maka mereka akan mengalami yang namanya singkat, penuh kegelisahan, penuh dengan penderitaan, hilang lenyap, tidak bertahan. Karena itu Ayub dengan bahasa filosofis, dia melukiskan hidup manusia seperti sekuntum bunga. Kenapa Ayub menggunakan bunga untuk melukiskan singkat dan penuh penderitaannya hidup manusia? Kita lihat filosofi Ayub. Bunga. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Bunga ini mewakili 2 sifat atau 2 kondisi. Satu sisi bunga mewakili si kondisi sukacita. Sukacita. Ketika engkau berpacaran, engkau kasih bunga kepada pacar Anda. Betul? Coba, cowok-cowok yang di sini, Anda pernah kasih bunga ke pacar Anda? Kalau tidak, belajar itu, penting itu. Kemudian, ketika engkau sukses, mau resmikan rumah, orang kirim karangan bunga dengan tulisan, selamat menempati rumah baru, selamat dan sukses. Ketika engkau membuka kantor baru, karangan bunga berdatangan. Sepanjang engkau pergaulannya luas, makin luas pergaulan Anda, maka makin banyak karangan bunga yang diantarkan kepada Anda. Ketika engkau menikah, karangan bunga. Saya pernah melihat ini orang kaya dan banyak jaringan dia, karangan bunganya itu sampai ratusan. Sampai nggak tahu mau taruh kemana lagi. Akhirnya disusun menimpa-nimpa. Kasihan yang kirim karangan bunga. Karena ketutup oleh bunga-bunga yang papan bunga yang lain. Jadi kita kirim karangan bunga pun belum tentu dia lihat, belum tentu dia tahu. Saking banyaknya. Tapi karangan bunga itu kemudian ketika engkau berduka cita. Karangan bunga nggak? Karangan bunga. Sebulan yang lalu saya menghadiri sebuah perkabungan dari salah satu jemaat binaan saya namanya Bapak Surya Tanuri.
di Heaven Fluid. Itu karangan bunganya 3 lantai. Parkiran itu penuh dengan karangan bunga. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Karena memang beliau ini termasuk salah satu orang yang cukup berada. Kalau Bapak Ibu pernah memakai ban mobil Archiles, nah itu beliau punya. Bapak Surya Tanuri. Waktu saya hadiri, waduh, sampai karangan bunga yang begitu banyak. Jadi ketika engkau senang dikasih karangan bunga. Ketika engkau sedih juga dikasih karangan bunga. Dan hidup manusia itu memang ada 2 sisi, suka dan duka. Betul? Karena itulah Ayub menggunakan istilah bunga untuk melukiskan hidup manusia ada suka dan ada dukanya. Tapi suka duka ini cepat berlalu. Sukanya sebentar, dukanya juga silih berganti. Kedua hal tersebut. Seperti bunga yang berkembang. Tapi berapa lama sukses Anda? Suatu saat akan hilang lenyap. Lalu istilah filosofis yang kedua yang dipakai Ayub adalah bayang-bayang. Kita lihat. Seperti bayang-bayang dan tidak hilang dan tidak dapat bertahan. Pernah melihat bayangan? Semua orang pasti punya bayangan. Lihat bayangan. Nah kalau bayangan itu artinya apa? Hanya ada cahaya baru bisa ada bayangan. Kita coba jangan pakai cahaya lampu lah. Jangan pakai cahaya lilin. Kita siang hari. Ketika engkau berjalan di bawah terik panas matahari, engkau juga bisa melihat bayanganmu. Kalau mataharinya baru terbit, mungkin bayanganmu agak panjang. Sampai matahari titik pusat ada di atas kepala Anda. Mungkin bayangan ketutup badan Anda. Nanti setelah itu akan memanjang lagi. Nah, bayangan itu adalah satu lukisan hidup manusia. Beredarnya matahari. Ketika matahari terbit artinya engkau dilahirkan. Ketika matahari tenggelam artinya engkau sudah tinggalkan dunia ini. Singkat sekali hidup manusia. Itulah filsafat kehidupan manusia. Selain itu Ayub juga melukiskan hidup manusia itu seperti seorang pelari. Seorang pelari yang sangat menentukan itu adalah waktu. Betul nggak? Mana ada pelari, siapa yang paling lambat sampai mencapai garis finish, maka dia pemenang. Itu bukan perlombaan Bapak Ibu. Bukan perlombaan. Yang namanya perlombaan tuh siapa yang paling cepat, siapa yang paling kuat berlari, itu yang jadi pemenang. Nah ketika berbicara tentang seorang pelari, kita lihat Ayub 9 ayat 25. Hari-hariku berlari lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Pelari. Kenapa Ayub menggunakan istilah pelari? Karena pelari itu harus melewati sebuah lintasan atau garis. Dan ada 2 garis. Garis start dan garis finish. Semua pelari pertandingan olahraga pasti ada garis start dan garis finish. Kalau tidak ada start dan finish, bagaimana patokan hitungannya? Oke? Karena itulah ada garis start, garis finish. Garis start itu adalah satu lukisan saat itu kita dilahirkan ke dunia. Itu start. Perjalanan hidup sudah dimulai. Makanya ketika kita dilahirkan, tantangan itu saudara sudah dimulai. Dan sepanjang hidup kita, lintasan ini banyak suka dukanya. Sampai suatu saat akan mencapai garis finish, yaitu kematian. Jadi Ayub pintar melukiskan itu. Hidup setelah itu pasti mati. Saya dengan Anda, suka tidak suka, Anda siap atau tidak siap, kita ini sedang berlari di garis ini. Siapa lebih dulu mencapai garis finish? Saya tidak tahu. Bisa saya, bisa Anda. Kita tidak tahu. Nah selain Ayub, nabi yang lain yang juga melukiskan bahwa hidup manusia singkat dan penuh penderitaan itu adalah Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Ini adalah satu nabi besar. Satu tokoh yang diakui, dikagumi oleh 4 agama besar di dunia. Agama Yudaisme mengakui Musa. Bahkan Musa itulah yang memimpin mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Agama Kristen, agama Katolik, karena ada Kristen Katolik memegang kitab suci Alkitab. Dan Alkitab itu mengakui kepemimpinan Musa. Lalu agama Muslim yang mereka sebut sebagai Nabi Musa alaihissalam. Jadi 4 agama besar di muka bumi mengakui sosok bernama Musa ini. Tidak semua nabi diterima diakui seperti itu ya. Karena itulah Nabi Musa mengungkapkan hidup manusia penuh dengan penderitaan. Tentu itu berdasarkan pengalaman hidup dia.
Kita lihat dulu apa yang dikatakan dia. Mazmur 90 ayat 10. Kenapa saya kutip Mazmur? Karena memang itu perkataan Musa. Penulis kitab Mazmur itu lebih dari 10 orang. Tapi penulis terbanyak itu adalah Raja Daud. Mungkin 75-80% itu yang menulis kitab Mazmur itu adalah Raja Daud. Tapi di pasal yang ke-90 yang menulis itu adalah Nabi Musa. Nah, kita lihat apa yang dikatakan Musa. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itulah gambaran hidup. Kami melayang lenyap. Apa yang dikatakan Musa itu adalah pengalaman hidup dia. Musa ini masa hidupnya juga unik. Dia meninggal usia 120 tahun. Tapi usia 120 tahun, masa hidup dia itu terbagi menjadi 3 kategori atau 3 masa. 3 masa yang sangat menentukan. Kita lihat. 3 fase kehidupan Musa. Dari bayi sampai umur 40 tahun dia hidup di istana Mesir. Tapi sebelum dia hidup di istana Mesir, dia sudah mengalami penderitaan dulu. Karena saat itu negaranya dijajah oleh bangsa Mesir. Setelah masa Yusuf, muncul seorang Firaun yang sangat kejam menindas bangsa Israel. Kemungkinan namanya itu adalah Firaun Ramses ketiga. Dia perintahkan semua anak-anak Ibrani yang lahir laki-laki dilemparkan ke dalam sungai Nil. Nah, Musa ini sempat beberapa bulan disembunyikan oleh ibunya. Mungkin ibunya sayang melihat bayi ini begitu lucu. Hanya beberapa bulan. Tapi ketika suara tangisan Musa semakin keras, semakin kencang, orang tuanya juga takut menyimpan Musa ini kelamaan. Karena kalau ketahuan, bisa kena hukuman yang berat. Akhirnya Musa pun dibuang ke sungai Nil, tapi ibunya tetap berharap bisa selamatkan Musa dengan caranya Tuhan. Lalu dibuatlah sebuah keranjang anyaman, dihanyutkan di sungai Nil. Dan Anda baru tahu, di sungai Nil itu banyak sekali buaya-buaya, dan buaya itu adalah salah satu dewa yang disembah oleh orang-orang Mesir. Ketika dihanyutkan, putri Firaun lagi mandi di sungai Nil. Bisa kebetulan. Waktu Tuhan itu tepat. Kalau sebelum dia datang, bayi Musa sudah keburu hanyut, nah itu kan gak ketemu. Atau setelah pulang baru hanyut, juga gak akan ketemu. Itu waktu Tuhan. Pas Tuhan mau pakai orang itu bisa. Nah, ketika melihat putra bayi seorang anak kecil, dia tahu ini anak Ibrani. Karena memang ayahnya sudah perintahkan semua anak Ibrani harus dibuang ke sungai Nil. Lalu dia ambil bawa pulang. Jadikan anak. Nah, disinilah kontradiksi terjadi. Satu sisi Firaun berkata semua anak Ibrani buang ke sungai ini. Cucu angkatnya sendiri adalah orang Ibrani. Kalau Tuhan mau pakai, tidak ada yang mustahil. Bisa tangkap Bapak Ibu? Itulah dahsyatnya Tuhan. Nah, sampai umur 40 setelah dewasa. Lalu rasanya patriotisme Musa belum hilang. Ketika dia melihat ada orang Mesir menganiaya orang Israel, lalu dia bela orang Israel, bangsanya. Dia bunuh orang Mesir. Nah, di sana masalah. Masalahnya dia mulai dibenci orang Mesir, mulai sampai ke istana Firaun, dan Firaun mungkin marah besar. Udah, tangkap Musa, dihukum saja. Musa kabur. Nah, kemudian dari umur 40 sampai 80 itulah Musa hidup sebagai gembala kecil di padang gurun. Hanya menggembalakan sekelompok hewan, sekelompok kecil hewan di padang gurun. Bayangkan Bapak Ibu, di padang gurun, panas, terik, kering, kurang makan, kurang minum, 40 tahun. Kemudian ketika umur 80 tahun, lalu Tuhan memanggil Musa menjadi pelayannya, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi angka hidup Musa itu 40, totalnya 120 tahun dia meninggal. Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi di mana sukacitanya hidup Musa? Mungkin waktu dia hidup di istana Mesir, lumayan enak lah 40 tahun itu. Karena dia diperlakukan dengan baik, istimewa. Cucu Firaun, walaupun bukan cucu kandung. Pasti diperlakukan dengan cukup baik. Tapi sisanya dari umur 40 tahun sampai 120 tahun hidup itu di padang gurun. Gembala saja 40 tahun. Kemudian membawa bangsa Israel
dari Mesir menuju ke tanah Kanaan 40 tahun, 80 tahun hidup di padang gurun. Anda bayangkan bagaimana penderitaan yang dialami Musa. Karena itu kita lihat bagaimana lukisan Musa. Hidup manusia itu seperti sebuah garis ini. Lahir dan mati. Ada awal dan akhir. Kemudian kita isi dengan umur. Umur ini saya ambil dari Musa. Ayat tadi. Oke, 70-80. Kenapa saya memberikan garis angka 10 sampai 80 tahun itu ada warna hijau, kuning, merah? Ini adalah satu lukisan filosofis. Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Nah, Anda yang sedang mendengarkan khotbah saya hari ini, Anda di posisi mana? Lampu kuning atau lampu merah? Kalau Anda sudah lampu kuning, berarti masa hidup Anda itu ya nggak panjang lagi. Kalau lampu merah, artinya Anda sudah siap-siap saja. Itu 70-80. Nah, setelah hidup manusia selesai, apakah beres? Ternyata setelah hidup manusia selesai, masih harus menghadapi penghakiman. Nah, di sana penderitaan lagi. Jadi, hidup manusia lahir adalah air mata, mati juga air mata. Hidup manusia itu hanya ada dua sisi, suka dan duka. Duka cita lebih banyak daripada sukacita. Setelah kita mati, kita akan menghadapi penghakiman. Di sanalah penentuan sorga atau neraka. Jadi setelah kita mati bukan habis perkara. Setelah kematian masih ada yang harus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita, yaitu penghakiman. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Mati hanya satu kali. Nanti sesudah itu kita akan dihakimi. Artinya kematian itu adalah ketetapan Tuhan. Kematian adalah ketetapan Tuhan. Tidak seorang pun yang bisa menghindarinya. Dan kita itu hanya berikan satu kesempatan, satu nyawa. Mati hanya satu kali. Dan setelah mati bukan habis perkara, kita akan dihakimi, mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu, penghakiman itu ada penderitaan. Karena itu, yang perlu kita takutkan itu bukan kematian, melainkan neraka. Kematian mestinya tidak perlu ditakuti. Tapi setelah kematian apa yang terjadi, itu yang perlu ditakuti. Karena kalau Anda takut mati, emangnya kalau takut mati nggak akan mati? Justru makin takut mati, makin cepat mati. Karena itu nggak usah ditakuti kematian. Yang perlu ditakuti adalah setelah saya mati kemana? Sorga atau neraka. Jika setelah mati kita masuk ke neraka, ya sudah, selesai penderitaan kekal. Kita lihat Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Perhatikan kata Allah akan membawa setiap ke pengadilan. Artinya ada penghakiman. Adanya penghakiman itu bukan baru ditegasin perjanjian baru. Perjanjian lama juga sudah berulang kali menegaskan setelah mati bukan habis perkara, tapi masih ada penghakiman yang harus kita hadapi. Tentu Raja Salomo mengungkapkan ini, itu hikmat Tuhan. Tuhan yang beritahukan kepada dia, maka dia tuliskan di sini. Yang berlaku sesuatu yang tersembunyi. Artinya engkau bisa lolos dari hukum negara. Engkau berbuat jahat nih, mencurilah, merampok, menipu, kemudian korupsi, bahkan engkau membunuh. Mungkin engkau tidak ketangkap dan tidak kena penghakiman di dunia. Tapi engkau tidak akan bisa lolos dari penghakiman Allah. Karena semua yang tersembunyi itu yang hanya Anda sendiri yang tahu. Tapi Allah juga tahu dan itu akan dihakimi pada waktu penghakiman akhir zaman. Engkau tidak bisa lolos. Dan ketika kita dihakimi, tidak lolos dari penghakiman, habis sudah. Karena ketika kita masuk ke neraka, di sanalah akan terdapat ratapan tangis jeritan yang sangat memilukan. Neraka. Anda mau rasakan panasnya neraka, Bapak Ibu? Kita lihat bagaimana mengerikannya neraka. Jangan jauh-jauh.
Jika engkau ingin merasakan panasnya neraka, selesai dengarkan khotbah saya ini, pergi ke dapur. Nyalakan sebatang korek api dan bakar saja jari Anda. Enggak usah lama-lama, 2 detik saja bakar jari Anda. Tak, 2 detik saja. Coba rasanya panasnya seperti apa. Saya yakin akan langsung melepuh. Apalagi Anda akan dibakar selama-lamanya, itu api kekal, api yang tidak akan terpadamkan. Kalau Anda sampai masuk ke tempat ini, lebih baik Anda itu tidak pernah dilahirkan ke dunia. Bisa tangkap? Lebih baik kita tidak pernah dilahirkan ke dunia. Di dunia sudah mengalami banyak penderitaan sepanjang hidup kita. Setelah mati masih harus mengalami penderitaan yang kekal, yang tidak ada ujung habisnya. Lebih baik kita tidak pernah dilahirkan ke dunia. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin katakan, jangan coba dulu baru mau percaya. Percayalah sebelum alami. Percayalah sebelum alami. Percayalah sebelum alami. Karena itulah tidak ada yang paling menakutkan selain daripada kita masuk neraka. Karena itu kita berusaha jangan sampai masuk ke neraka. Lalu bagaimana supaya kita tidak masuk neraka? Bagaimana supaya kita diselamatkan? Saya yakin semua agama kepercayaan pasti menawarkan sorga. Pasti berusaha menyelamatkan umat yang percaya di agama itu supaya tidak mengalami siksaan api neraka. Lalu bagaimana Alkitab menjelaskan tentang penyelamatan kita? 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9-10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita itu adalah kebenaran. Yang bisa menyelamatkan kita adalah kebenaran. Karena itu iblis berusaha membuat kita masuk ke neraka. Kalau kita tetap ada di dalam kebenaran, maka kita bisa diselamatkan. Kalau kita sudah keluar dari kebenaran, habislah kita. Iblis berhasil membuat kita tidak bisa masuk ke dalam sorga. Diselamatkan oleh kebenaran. Karena itulah tema yang saya kupas pada hari ini adalah engkau diselamatkan oleh kebenaran. Nah, yang perlu kita selidiki pada saat ini adalah kebenaran itu apa? Bapak Ibu, kebenaran itu apa? Diselamatkan oleh kebenaran. Ada 2 hal yang akan kita kupas tentang kebenaran saat ini. Yang pertama adalah engkau harus mengenal Allah yang benar. Yang kedua, engkau harus mengenal kebenaran Allah. Allah yang benar dan kebenaran Allah. Artinya engkau harus mengenal firman yang benar. Karena agama tidak mungkin bisa berdiri tanpa kitab suci. Lalu kitab suci mana yang bisa dikatakan firman Tuhan yang benar? Bapak Ibu yang saya kasihi, Allah dan firman adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Sekali lagi saya katakan, Allah dan firman adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Kenapa demikian? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas ya? Kita harus mengenal Allah yang benar, juga harus mengenal firman yang benar. Mungkin saja engkau sudah mengenal Allah yang benar. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Tapi firman yang engkau ikuti sudah benar atau belum? Itu juga sangat menentukan. Apalagi kalau engkau belum mengenal Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar itu? Benar enggak? Kita akan coba kupas kedua hal ini. Yang pertama, untuk masuk surga, engkau harus mengenal Allah yang benar. Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar itu? Persoalan yang dihadapi oleh semua agama adalah Allah itu roh. Karena itu banyak orang mengalami kesulitan untuk mengenal Allah. Persoalannya, untuk mengenal Allah itu tidak mudah. Karena itu dia adalah roh. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa meraba. Tidak ada wujud. Okay? Bagaimana kita mengenal dia?
Akibatnya adalah karena Allah adalah roh, kesalahan mengenal akan berdampak pada kesalahan dalam penyembahan. Karena itu tanpa disadari, Bapak Ibu, tanpa disadari banyak sekali agama-agama di dunia salah menyembah Allah. Lihat yang dikatakan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai dan ayat 24. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Bayangkan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus salah mengatakan ini? Tidak salah. Banyak sekali agama. Padahal saat itu masih sedikit agama loh. Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi. Jadi saat itu agama Yahudi. Agama Kristen belum ada saat itu. Apalagi Katolik belum ada. Agama Islam juga belum ada. Karena itu Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Apalagi zaman sekarang. Setelah muncul begitu banyak agama di Indonesia sendiri ada 6 agama. Maka Yesus katakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal adalah sangat relevan. Lalu Yesus tegaskan lagi, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya, agama yang benar mestinya muncul dari bangsa Yahudi. Lalu agama apa? Hanya ada 2 agama yang muncul dari bangsa Yahudi. Agama Yudaisme atau agama Kristen. Ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh artinya tidak boleh diwujudkan dalam bentuk materi. Menyembah dalam kebenaran harus menyembah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jelas Bapak Ibu. Allah itu roh. Untuk mengenal dia tidak mudah. 2000 tahun yang lampau Yesus Kristus datang ke dunia. Tujuannya adalah memperkenalkan Allah yang benar. Kita lihat bagaimana tujuan kedatangan Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Perhatikan jelas di sini. Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, telah datang ke dunia, telah lahir ke dunia. Itu untuk apa? Supaya kita mengenal yang benar. Allah yang benar siapa? Lalu berada di dalam yang benar. Supaya kita menyembah itu yang benar. Allah yang benar. Jangan salah menyembah. Ketika kita tidak tepat dalam penyembahan. Berarti yang kita sembah itu sudah bukan Allah yang benar. Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Dia ini siapa? Dia ini menerangkan Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu artinya tidak ada batas waktu. Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang hidupnya tidak berkesudahan. Karena itu, hanya melalui Yesus Kristuslah seluruh penduduk bumi bisa mengenal Allah yang benar. Karena itu jika mau mengenal Allah yang benar, di luar Yesus Kristus, engkau tidak akan mungkin bisa menemukan Allah yang benar. Percayalah. Percayalah, di luar Yesus Kristus engkau tidak akan bisa menemukan Allah yang benar. Karena hanya di dalam Yesus Kristuslah manusia akan memperoleh keselamatan. Kita lihat, ini perkataan Yesus ya. Kita lihat perkataan Yesus tentang keselamatan dan bagaimana mengenal Allah yang benar. Harus percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dengan kata lain, untuk diselamatkan kita harus mengenal Allah yang benar. Kita lihat ayat 1 dulu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus mulai dari luas. Okay? Luas. Jangan gelisah hatimu, karena hidup manusia memang penuh dengan kegelisahan, penderitaan dan sebagainya. Seperti yang saya lukiskan di bagian awal. Tapi di sisi lain kalimat ini ditujukan Yesus kepada murid-muridnya yang sebentar lagi akan dia tinggalkan. Nah mereka mulai gelisah. Karena guru mereka akan tinggalkan mereka. Kemudian Yesus katakan nggak usah gelisah. Lalu Yesus katakan percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Perhatikan kedua kata ini. Percaya kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Semua agama itu percaya kepada Allah.
Tergantung pemahaman tentang Allah tepat atau enggak. Termasuk animisme, dinamisme. Kalau Anda pernah duduk di bangku sekolah, mungkin pernah mendengar tentang animisme, dinamisme. Pohon-pohon besar mereka sembah karena mereka anggap itu adalah Tuhan. Batu-batu besar mereka sembah karena mereka anggap ini ada kekuatan. Mereka jadikan Allah. Ketika ada petir menggelegar, tuer, mereka kaget lalu petir itu disembah. Pemahaman mereka itu adalah Allah. Jadi pemahaman mereka kepada Allah berbeda-beda. Intinya mereka percaya adanya Allah. Walaupun pemahaman tentang Allah itu masih keliru. Oke, masih keliru. Tapi Yesus katakan percaya kepada Allah saja tidak cukup. Namun harus percaya juga kepada Dia. Betul nggak? Semua agama baik Kristen maupun non-Kristen percaya kepada Allah. Tapi tidak percaya kepada Yesus. Itu masalahnya. Karena itu percaya Allah saja tidak cukup, tetapi harus percaya juga kepada Yesus. Kalau bicara percaya kepada Yesus, Anda suka atau tidak suka, Anda diarahkan ke Kristen. Karena hanya di agama Kristen lah yang memperkenalkan Yesus itu siapa. Yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan, yang mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya akan berikan 3 alasan penting. Kenapa harus percaya kepada Yesus? Percaya kepada Allah saja tidak cukup. Padahal semua agama itu percaya kepada Allah. Tapi hanya agama Kristen dan Katolik yang percaya kepada Yesus. Saya akan berikan 3 alasan. Kita perhatikan kalimat selanjutnya. Bahwa percaya Allah saja tidak cukup, tapi harus tetap percaya kepada Yesus. Lihat ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan kalimat yang saya cetak warna merah. Lalu ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jelas gak Bapak Ibu? Jelas gak di sini Bapak Ibu? Kita coba fahami kalimat perkataan Yesus. Semua agama dan kepercayaan percaya ada sorga dan neraka. Lalu berupaya membangun satu konsep keselamatan bagaimana engkau menghindari neraka dan bagaimana engkau bisa masuk sorga. Karena itu melalui nabi-nabi mereka, melalui pendiri agama, melalui tokoh-tokoh agama, rohaniwan-rohaniwan, semua agama itu menawarkan sorga. Semuanya. Agama mana yang tidak menawarkan sorga? Walaupun istilah tentang sorga itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi intinya adalah menawarkan kehidupan abadi, kehidupan yang menyenangkan setelah kematian. Tapi bagaimana posisi Yesus Kristus? Ternyata Yesus Kristus bukan sekedar menawarkan sorga, tapi Dia adalah pencipta sorga. Bisa tangkap Bapak Ibu? Saya tidak pernah menemukan ada satu pun nabi, rasul, tokoh agama yang berkata, aku pergi ke sono. Aku pergi ke sono, aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kamu. Enggak ada. Selain Yesus Kristus. Karena itulah saya sangat bangga, saya sangat kagum, saya sangat bersyukur menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhanku, Juru Selamatku, penebusku, dan juga jaminan kehidupanku yang kekal. Maka dengan keyakinan yang penuh, Tuhan sudah menyediakan tempat kekekalan kepadaku di sorga. Jadi setelah aku meninggalkan dunia ini, aku akan pergi ke sana, ke tempat rumah yang sudah Tuhanku sediakan untukku. Itulah keberinduan terbesarku. Walaupun kita hidup di dunia penuh masalah, kesulitan, tangan-tangan, kegagalan, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tapi kita berusaha hidup lebih baik lagi. Kita berusaha menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita, menanti kita berkunjung ke sana. Bapak Ibu yang saya kasihi. Jadi istilahnya itu begini.
ini ada AC. Oke, di ruangan ini ada AC. Tentu kalau AC bisa sampai ke ruangan ini karena ada sales. Kalau enggak, kita bagaimana tahu ada AC? Sampailah sini. Tapi kalau ada sales berarti ada pabrik AC. Mana posisinya lebih kuat? Pemilik pabrik AC atau sales? Jelas posisinya yang kuat itu adalah pemilik pabrik AC. Sales setiap saat bisa dipecat. Sales setiap saat bisa digantikan yang lain. Tapi pemilik AC ini ya tetap dia punya. AC itu nggak akan sampai ke rumah Anda kalau dia tidak punya pabrik. Karena itu pemilik pabrik AC itu ibarat Tuhan Yesus. Sales sorga itu ibarat itu nabi-nabi, rasul-rasul. Mereka tuh sales memperkenalkan sorga itu ada loh. Tapi yang menciptakan sorga, yang membuat sorga di sana itu adalah Yesus Kristus. Kebayang nggak? Setelah itu Yesus berkata, kalau tempat itu sudah selesai aku jadikan, aku akan datang menjemput kamu. Karena itulah orang Kristen hari ini sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Menjemput kita. Rapture. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Itu keyakinan iman orang-orang Kristen. Entah kita waktu masih hidup, entah kita sudah mati, kita tidak tahu. Karena nanti tidak ada yang tahu Yesus datang kapan. Tapi kalau Yesus sudah datang kedua kalinya, itu artinya kiamat sudah di ambang pintu. Kita menanti. Dia akan datang kedua kalinya. Membawa kita ke tempat sana. Bayangkan Bapak Ibu, ini kalimat Yesus ucapkan 2000 tahun yang lampau. Untuk menciptakan langit bumi dan isinya hanya butuh 6 hari. Silakan Anda lihat kembali hari pertama ciptakan apa, hari kedua ciptakan apa, 6 hari. Di hari ke-6 menciptakan manusia. Tapi menciptakan sorga sudah 2000 tahun. Artinya belum selesai. Wah, luar biasa. Bagaimana indah, mulia, mewah, megahnya sorga itu tidak terbayangkan. Makanya di dalam Alkitab kita jarang ada lukisan tentang sorga itu seperti apa. Karena tidak ada pembanding. Kalau dijelaskan pun Anda nggak akan nangkap. Karena apa yang tidak terpikirkan oleh kita, yang tidak terlihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, disediakan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Nggak pernah dilihat mata, bagaimana bisa jelaskan? Nggak pernah dengar telinga, bagaimana kita bisa jelaskan? Maka di Alkitab tidak banyak menjelaskan tentang sorga karena terlalu jelimet, terlalu luar biasa. Itulah tempat yang disediakan Tuhan untuk Anda. Lalu kalimat selanjutnya, lihat ayat 4 sampai ayat 5. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Apa yang Bapak Ibu tangkap di sini? Ketika bicara sorga, itu pasti bicara lokasi, bicara tempat. Karena Yesus berkata, aku pergi ke sana. Yesus sedang menentukan mengarah pada satu tempat. Aku pergi ke sana, ke satu lokasi, menyediakan tempat bagimu. Tempat itu pasti berbicara tentang satu lokasi. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu ingin masuk surga? Bapak Ibu ingin masuk surga? Angkat tangan Anda. Anda mau masuk surga? Pertanyaannya adalah, surga itu ada di mana? Jalan apa? Kota apa? Alamatnya di mana? RT berapa? RW berapa? Nomor berapa? Bagaimana Anda bisa ke sana kalau tidak tahu alamatnya? Bapak Ibu, bagaimana kita bisa ke sana? Anda buka Google Map, Anda tulis saja sorga. Paling Anda akan diarahkan jalan sorga. Kalau ada ya jalan sorga. Jalan ini. Kalau jalan gereja ayam, saya tahu. Jalan gereja, saya tahu. Kalau jalan sorga, mau kemana? Akhirnya Google Map putar kiri, putar kanan, sampai hang sendiri itu Google Map Anda. Bagaimana kalau Anda ingin pergi ke sorga, tapi tidak tahu jalan ke sorga? Bapak Ibu, tidak usah risau. Satu-satunya yang tahu jalan ke sorga adalah yang datang dari sorga. Betul nggak? Nggak ada yang tahu selain yang datang dari sorga. Siapakah dia? Kita lihat.
Yohanes 16 ayat yang ke-28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jelas, tuntas, clear and clean. Finish. Yesus berkata, aku datang dari Bapa. Aku datang ke dunia. Artinya, kelahiran Yesus Kristus kita lihat. Semua manusia itu lahir dari bawah ke atas. Artinya lahir dari kedua orang tuanya. Tapi Yesus dari atas ke bawah. Roh Kudus turun ke atas rahim Maria. Lahirlah Yesus Kristus. Jadi Yesus lahir itu bukan dari benih Yusuf dan Maria. Tidak ada satupun manusia di muka bumi. Dari Adam dan Hawa sampai sekarang tuh lahir dengan cara seperti itu. Tidak lewat persetubuhan orang tua. Semua nabi, semua rasul, semua pendiri agama, semua tokoh agama lahir dari, maaf kata, hubungan fisik antara ayah dan ibunya. Tapi Yesus Kristus lain. Dia datang dari sorga. Roh Kudus turun, masuk ke dalam rahim Maria. Lahirlah Yesus Kristus. Makanya dia berkata, aku datang dari Bapa, aku datang dari atas. Nah, hanya dia yang tahu jalan ke sorga. Kenapa Anda masih tidak mau percaya? Karena itulah harapan saya, Anda orang-orang Kristen yang sudah menonton video satu ini, bagikan ke mereka yang belum tahu. Supaya mereka tahu, Yesus Kristus tahu jalan ke sorga. Hanya ikut Yesus Kristus, kita akan sampai ke sorga. Tidak ada manusia yang tahu jalan ke sorga. Satu kali, seorang pendeta ditugaskan oleh sinodenya ke sebuah perkampungan kecil di kota Malang. Lalu dia berangkatlah naik kereta api. Sampai di kota Malang. Lalu naik angkutan umum. Sampailah di kampung itu. Begitu turun dari angkutan umum dia kaget. Baru teringat ada sepucuk surat yang penting dari sinodenya yang harus dikirimkan hari itu. Tapi dia sudah lupa, dia masukkan ke dalam tas, sudah dibawa ke kampung di daerah Malang. Bingung surah pendeta itu, gimana nih? Dia berharap ada kantor pos. Lalu ketika dia sedang berjalan mencari ada kantor pos nggak, pas ada seorang anak umur belasan tahun lewat di depan pendeta. Dek, sini. Ada apa, Om? Dek, di kampung ini ada kantor pos nggak? Oh, ada, Om, ada. Oh, di mana, Dek? Oh, Om lurus aja. Lurus sampai ketemu persimpangan 4, Om tetap lurus aja, jalan lurus. Nah, setelah itu sekitar 200 meter akan ada pertigaan. Om ambil jalan belok ke kanan. Jalan terus, tidak jauh dari sana akan ketemu pohon manggis. Jalan lagi sekitar 50 meter. Nah, di sana ada satu kantor pos kecil, Om. Oh, terima kasih, Dek, terima kasih. Lalu iseng-iseng, biasalah pendeta kan tukang memberitakan Injil. Dek, kamu tahu nggak aku ini siapa? Lalu si anak remaja ini lihat, enggak kenal, Om. Om baru bertemu, gimana kenal? Lalu dia berkata, aku ini pendeta, Dek. Nah, kalau pendeta itu biasa mengajarkan tentang Tuhan itu ada. Adik percaya Tuhan? Percaya, Om. Adik agama apa? Nah, dia sebutkan agama X. Nah, untuk masuk sorga, Om tahu petunjuk jalan bagaimana menuju ke sorga. Karena pendeta mengajarkan sorga neraka ada. Bagaimana masuk ke sorga? Nah, pendeta yang biasa ajarkan. Lalu anak remaja ini berkata, aku nggak percaya, Om. Loh, kok nggak percaya? Lah, buktinya Om pendeta jalan ke kantor pos aja nggak tahu, apalagi jalan ke sorga. Langsung anak remaja itu kabur. Pendetanya bengong sendiri. Iya juga ya. Ke kantor pos aja gua nggak tahu jalan, apalagi ke sorga. Betul? Nah, tokoh mana? Siapa yang tahu jalan ke sorga? Tidak ada satupun manusia yang tahu jalan ke sorga. Satu-satunya yang tahu jalan ke sorga adalah Yesus Kristus. Karena dia datang dari sorga. Clean and clear. Betul? Lalu, kata yang ketiga. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kesimpulan, apa yang bisa kita tangkap di sini? Jika Allah itu hanya ada satu. Allah yang Maha Esa.
maka Allah pasti akan mengirimkan hanya satu juru selamat ke dunia. Gak mungkin Allah itu satu lalu mengirimkan 10 juru selamat ke dunia. Gak ada. Yang dikirim itu nabi-nabi, yang dikirim itu rasul-rasul. Dan nabi-nabi, rasul-rasul bukan juru selamat. Justru nabi dan rasul memperkenalkan juru selamat. Lalu siapakah juru selamat? Mestinya dia yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Kita lihat di 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Rasul banyak, nabi banyak, tapi juru selamat hanya ada satu, yaitu yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Karena itulah Yesus berkata, tanpa melalui aku, tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di sorga. Dengan kata lain, tanpa melalui aku, engkau tidak akan bisa mengenal Allah di sorga dengan baik. Tidak akan bisa. Artinya, tidak semua agama mengenal Allah dengan baik. Hanya melalui Yesus Kristuslah kita mengenal Allah dengan baik. Kenapa demikian? Karena Yesus itu sendiri sebenarnya adalah Allah. Kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 34-36. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Perhatikan dua kata yang ingin saya tekankan. Setiap orang dari bangsa manapun di dunia ada 200 bangsa, tepatnya 198 minus Taiwan. 200 negara di dunia terbagi menjadi banyak agama dan kepercayaan. Indonesia sendiri mengakui 6 agama secara resmi. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kemudian kalimat yang kedua, Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Yesus itu bukan Tuhannya orang Kristen. Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Tinggal orang ini mau percaya atau enggak. Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Karena itu semua orang dari suku, bangsa, bahasa manapun yang percaya kepada Yesus akan memperoleh anugerah keselamatan. Makanya Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya Allah saja tidak cukup, tapi harus percaya juga kepada Yesus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua manusia. Selesai, clean and clear. Oke. Kita sudah menemukan bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita akan memperoleh keselamatan karena Dia adalah Tuhan dari semua orang. Lalu yang kedua, untuk masuk surga Anda harus mengenal firman yang benar. Firman yang benar. Alkitab adalah penuntun bagi kita menuju kerajaan surga. Kita lihat kembali dialog antara Tuhan Yesus dengan Thomas. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Perhatikan yang yang diucapkan oleh Thomas. Kemana engkau pergi? Kami tidak tahu jalan ke situ. Jadi Thomas kepingin masuk surga. Anda kepingin masuk surga. Tapi bagaimana kita tahu jalan ke situ? Maka kita membutuhkan yang namanya penuntun jalan. Tour guide. Tahu tour guide? Kita butuh tour guide. Lalu siapa yang menuntun jalan? 2 Timotius pasal 3:15. Ingatlah juga dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Perhatikan kata kitab suci. Kitab suci. Karena kitab suci adalah firman Tuhan. Masalahnya adalah
Apakah semua kitab suci di agama di dunia adalah firman Tuhan? Tentu ketika kata ini mengacu pada kitab suci, yang dimaksudkan itu adalah kitab suci perjanjian lama. Karena saat itu kitab suci perjanjian baru belum ditulis. Yang dibaca oleh Timotius itu adalah kitab suci perjanjian lama. Lalu kita dilengkapi kitab suci perjanjian baru. Lalu kata kedua, menuntun engkau kepada keselamatan. Artinya kitab suci itu akan menuntun kita memperoleh anugerah keselamatan. Karena kitab suci dan Tuhan itu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau kita sudah menemukan kitab suci yang benar, kita pasti dituntun menemukan Tuhan yang benar juga. Tapi ketika kita belum menemukan kitab suci yang benar, firman Tuhan, maka kita tidak akan dituntun pada kebenaran, tidak akan ditemukan dengan Tuhan yang benar. Bapak Ibu, lihat apakah ini? Apa ini Bapak Ibu? Ini adalah sebuah kapal yang sedang berlayar di sebuah lautan besar, lautan samudra. Pernah naik kapal besar? Dulu waktu saya masih tinggal di Kalimantan, saya suka naik kapal laut. Kapal laut ke Jakarta. Jadi ketika sebuah kapal berlayar di lautan, apa yang Anda lihat? Coba Anda putar badan Anda, maaf kata Anda putar keliling. Putar, apa yang Anda lihat? Anda akan melihat tempurung raksasa. Ketika Anda putar, lihat sampai ke ujung sebatas-batasnya, yang Anda lihat itu adalah kaki-kaki langit. Apakah tidak ada hutan, tidak ada daratan di sana? Ada, cuman pandangan mata kita tidak sampai. Kita pakai teropong pun mungkin jaraknya nggak akan bisa dicapai oleh teropong. Jadi yang kita lihat itu tempurung raksasa. Lalu saat itu kita mana tahu? Utara, timur, barat, selatan? Maka kita membutuhkan satu alat pembantu yang namanya kompas. Betul nggak? Kapal, seorang kapten pasti ada kompas. Dengan kompas itulah kita akan dituntun menuju ke lokasi tertentu. Saya kadang-kadang membayangkan Allah kita tuh luar biasa, dilengkapi dengan otak manusia juga luar biasa. Kenapa ada kompas yang jarumnya tuh selalu menunjuk utara dan selatan? Karena ada medan magnet utara selatan. Jadi kita tahu ini utara, ini selatan. Nah, tinggal kita cocokkan dengan peta. Katakanlah dari Amerika kita mau ke Tanjung Priuk naik kapal. Nggak masalah, tergantung tinggal berapa lama. Nah, kapten boleh berangkat nih dari Amerika Serikat, dari pelabuhan New York. Jalan 1 bulan. Sampailah di pelabuhan Tanjung Priok. Kok nggak bisa nyasar? Padahal berapa ratus ribu kilometer. Nggak nyasar. Kenapa? Ada alat yang disebut kompas. Artinya kompas adalah penuntun kita. Lalu kita mau ke surga. Bagaimana kita tahu jalan ke sorga? Sorga itu ada di utara, timur, barat, selatan, di atas atau di bawah. Seringkali kita terkecoh ketika kita menunjuk sorga, kita menunjuk ke atas. Kita menunjuk neraka, kita tunjuk ke bawah. Betulkah itu? Coba Anda naik ke atas. Tembus, Anda tidak menemukan sorga. Keluar angkasa. Lalu bumi, Anda bor pakai bor raksasa. Tembus bumi itu. Kemana? Luar angkasa juga. Karena bumi digantung dalam kehampaan. Jadi atas luar angkasa, bawah juga luar angkasa. Anda tidak akan temukan sorga maupun neraka. Kalau begitu, Anda mau ke sorga, mau kemana? Satu-satunya penuntun kita ke sorga itu adalah kitab suci. Alkitab inilah penuntun bagi kita. Ya. Lalu bagaimana seandainya salah membaca kompas? Seorang kapten salah membaca kompas. Apa yang terjadi? Kita kembali ke tadi. Dari Amerika, pelabuhan New York, berangkat. Tapi gara-gara kaptennya salah membaca kompas. Bukan sampai ke Tanjung Priuk. Tapi sampai kemana? Sampai ke Ukraina. Maka tidak heran tuh Amerika suka campur tangan. Ukraina perang dengan Rusia, dia kirimkan senjata, jangan-jangan itu salah baca kompas, makanya nyasar ke sana itu. Bapak Ibu yang saya kasihi,
Ketika pendeta salah membaca kitab suci, salah menafsirkan kitab suci, tidak ada bedanya seperti seorang kapten kapal salah membaca jarum kompas. Habis juga. Jadi walaupun Anda sudah kenal Yesus, tidak menjamin keselamatan ketika ajaranmu salah. Nggak menjamin. Karena Yesus sendiri berkata di Matius pasal 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Yang bisa selamat itu dalam melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Alkitab ini, firman Tuhan ini. Semua kehendak Bapa itu ada di dalam firman Tuhan. Tinggal kita jalankan. Kalau kita salah jalankan, ya habis. Karena itulah Tuhan Yesus ingatkan kita tentang penuntun ini. Matius 15 ayat 14. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Perhatikan kata penuntun. Lihat gambar ini Bapak Ibu. Di depan ada satu lubang yang buat gambar animasi, ada klap klip. Kemudian orang yang di depan. Satu orang pakai tongkat. Yang belakang itu nggak pakai tongkat. Patokan mereka adalah berpegangan pada pundak. Tapi semuanya itu pakai kacamata hitam. Satu lukisan bahwa mereka itu buta semua. Repotnya adalah yang depan nih, pemimpin yang pegang tongkat juga buta. Nah ketika yang bawa tongkat itu masuk ke dalam lubang, yang belakang ikut masuk ke dalam lubang enggak? Otomatis. Nah disinilah orang buta tuntun orang buta. Dua-duanya jatuh ke dalam lubang. Jadi jangan beranggapan pemimpin agama itu pasti masuk surga. Jangan beranggapan pendeta itu pasti masuk surga. Ketika pemimpin agama, ketika pendeta salah menuntun umatnya, engkau akan masuk neraka. Lubang yang mengerikan, umat yang ikut Anda pun ikut masuk ke dalam lubang. Dan Anda harus bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Coba kita renungkan. Pendeta. Katakanlah pendeta itu punya 1000 jemaat. 1000 jemaat dituntun nih sama pendeta. Pendeta masuk ke dalam lubang, lalu ditimpa 1000 jemaat dari atas masuk ke dalam lubang. Yang paling bonyok itu siapa? Yang paling bonyok siapa? Yang paling bonyok itu pendetanya. Karena ditimpa 1000 orang dari atas, hancur jadi gepeng kayak emping, kayak kerupuk. Karena itu pendeta harus bertanggung jawab. Pemimpin agama harus bertanggung jawab ketika dia salah menuntun. Makanya pendeta adalah orang yang paling disayang Tuhan sekaligus paling dibenci Tuhan. Disayang Tuhan karena pendeta adalah mitra kerjanya Tuhan. Tapi dibenci Tuhan kalau pendeta itu salah memberikan pengajaran. Makanya di Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Tuhan Yesus memberikan cara bunuh diri kepada orang yang menyesatkan. Lebih baik lehermu diikatkan dengan tali tambang, lalu ujung tali tambang diikatkan dengan batu kilangnya dicampakkan ke dalam laut. Yesus katakan di ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ketika kita salah mengajar, ketika kita salah memberikan penjelasan Alkitab, habis semua. Walaupun Anda sudah pegang kompas, tapi salah membaca kompas, habis. Walaupun Anda sudah membanggang firman Tuhan, tapi salah menafsirkan, salah menjalankan firman Tuhan, habis. Karena itu jemaat, Anda jangan hanya berpatokan pada pendeta. Bisa saja pendeta-pendeta kita buta terhadap firman Tuhan. Tidak mengerti firman Tuhan. Kalau kita ikut mereka ya habis. Jangan sampai biarlah pendeta masuk lubang, Anda tetap di luar lubang. Bukankah gitu? Kesalahan membaca jarum kompas mengakibatkan kapal salah arah dan salah berlabuh. Bagaimana jika seorang hamba Tuhan salah menafsirkan Alkitab, mengakibatkan gereja atau pendeta yang menuntun jemaat ke jalan yang salah, jalan menuju kebinasaan. Habis. Karena itu Bapak Ibu, saya banyak menggali Alkitab.
Kadang-kadang saya tidur sampai jam 2, jam 3 subuh, menggali Alkitab, gali, dalami, cocokkan ayatnya, memahami tujuannya supaya saya jangan salah mengajar, supaya jangan salah menuntun. Karena itulah bersyukur atas anugerah Tuhan. Tuhan memberikan banyak pengertian-pengertian yang baru tentang firman Tuhan. Karena itu, walaupun saya seorang hamba Tuhan yang kecil, tapi banyak pendeta-pendeta yang saya berikan pengajaran-pengajaran. Karena itulah saya atas seizin Tuhan dan atas permintaan pendeta-pendeta yang ikut pengajaran-pengajaran saya, sudah 23 pendeta yang saya baptis ulang. Karena setelah mereka mengikuti pelajaran saya, mereka tahu, waduh, ternyata baptisan yang saya terima dulu salah. Lalu mereka minta penataan, saya kepingin dibaptis ulang. Jadi total sudah 23 pendeta yang kita baptis ulang. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita berupaya menggali, mendalami supaya kita tidak salah mengajar. Bayangkan pendeta baptis pendeta. Bahkan ada satu pendeta dari Palangkaraya. Dia datang mengaku, Pak Nathan, saya sudah baptis banyak orang. Saya baru ketemu di YouTube Bapak, ternyata baptisannya Alkitabiah harus begini. Gimana nih Pak Pendeta? Akhirnya dia datang dari Palangkaraya, satu keluarga pendeta datang minta dibaptis ulang di Jakarta. Karena mereka menemukan ada kebenaran. Karena itulah untuk masalah baptisan mungkin Anda bingung. Kok pendeta baptis pendeta? Emang boleh baptis ulang? Nah silakan kunjungi link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Topik baptisan ada 8 sesi. Tinggal Bapak Ibu pelajari sesi demi sesi agar mendapat pemahaman yang jelas. Kita lihat kisah pengalaman waktu pramuka atau persami. Saya tinggal di pedalaman Kalimantan Barat. Jadi yang namanya pedalaman. Di sana itu belum ada listrik, belum ada pam, nggak ada mobil, karena memang nggak ada aspal. Itu cerita 30 tahun yang lampau. Nah saya sekolah dan saya ini suka dengan organisasi. Saya masuklah kegiatan pramuka. Pramuka itu ada istilah persami, singkatan dari perkemahan Sabtu Minggu. Jadi kalau biasa beberapa bulan sekali kami camping. Camping anak-anak pramuka. Nah kali ini kami campingnya itu di tepi pantai. Tapi untuk mencapai pantai itu kami harus menyeberangi sebuah gunung. Bukan gunung lah, sebuah perbukitan lah. Di balik perbukitan itulah pantai tempat kami akan camping. Tempatnya indah. Tempatnya indah sekali Bapak Ibu. Wah anak-anak semangat semua. Saat itu saya ingat ada 9 regu. 9 regu. Tapi untuk mencapai tempat itu, pembina pramuka beberapa guru berangkat lebih dulu. Lalu mereka itu memberikan petunjuk agar kami mengikuti petunjuk dari guru dan pembina pramuka agar bisa sampai ke pantai tempat kami akan camping. Ya sudah, dari 9 grup itu dikasih jarak. Setiap grup itu dikasih jarak sekitar 15 menit sampai setengah jam, baru grup selanjutnya jalan. Saya ada di grup yang ketiga. Saat itu kami sekitar 10 orang. Grup yang ketiga. Nah guru itu sudah kasih petunjuk. Misalnya contohnya seperti di gambar ini. Ada perpecahan. Mau kiri atau kanan nih. Oke, kiri atau kanan. Nah kalau jalan ke sana diarahkan ke kiri. Maka kita ikuti saja. Jadi sepanjang perjalanan itu. Guru pramuka itu, pembina itu sudah memberikan kode-kode. Panas ini, panas sana, petunjuk. Kalau Anda ikuti petunjuk itu, engkau akan sampai di tempat perkemahan di tepi pantai. Ya sudah, saya dengan grup yang urutan ketiga, kami lewat. Tapi sayangnya, kami punya satu teman namanya Syarif Abdurrahman, itu nakalnya minta ampun itu orang. Tinggi kurus, nakalnya itu minta ampun. Itu memang kadang-kala keblinger. Karena dia tuh memang otaknya itu banyak ide tapi bukan ide yang baik. Misalnya kalau dia sekolah lupa kerjakan atau malas kerjakan pelajaran matematika, kebetulan guru matematika kami itu galak,
itu pasti Anda dihukum. Kalau tidak di rotan, disuruh berdiri 1 jaman sampai pelajaran selesai. Hari itu dia lupa kerjakan PR. Bagaimana supaya nggak akan ditanya guru? Supaya bubar kelas itu, dia bisa buat kelas bubar. Caranya gimana? Itu kursi guru dibalurin dengan balsem. Jadi guru itu baru duduk sebentar, aduh kok panas sekali pantatnya. Nah begitu lihat guru, aduh ada balsem, marahlah guru. Kelas dibubarkan atau gurunya ngambek, nggak mau ngajar. Ya kan nggak jadi ditagih PR-nya, betul. Nah kali ini, setelah kami sampai ke lokasi ini, lalu anak panah yang mengarah ke kiri dipindahkan oleh dia ke arah kanan. Saat itu kan kami masih anak-anak. Lucu-lucu saja. Kita nggak berpikir resiko, kita hanya pikir lucu. Biar kita kerjain teman-teman kita. Yaudah kami lewat. Sampai di tepi pantai. Setelah tunggu setengah jam, kok belum ada yang nyusul? 1 jam, kok belum ada yang nyusul? Setelah tunggu 2 jam, belum ada grup. Jadi baru sampai 3 grup karena kami grup yang ketiga. Jadi di belakang itu masih ada 6 grup. Guru mulai curiga. Pasti ada masalah ini. Akhirnya guru balik lagi. 2 orang guru pembina pramuka balik lagi ke sekolah. Itu perlu 1 jam lebih. Sampai ke sekolah. Sudah nggak ada murid. Artinya berangkat semua. Lalu sampai kemana? Nah akhirnya guru itu mulai telusuri kembali jejak yang mereka buat. Ternyata benar. Di persimpangan itu mereka lihat panah itu sudah arahnya ke sebaliknya. Nah guru tahu ini ada murid yang ngerjain bekerja. Setelah tunggu nggak ada, terpaksa hari itu persaminya batal. Dari semua murid karena sudah mulai sore nggak ada, dibawa pulang. Tapi anak-anak hilang. Rupanya anak-anak ini mengikuti panah yang dibalikkan oleh teman saya ini. Sampailah ke sebuah kebun jagung. Kebun jagung di kaki bukit. Wah, mereka anak-anak itu kalau berpikir, wih ada keenaknya kita bakar jagung. Kan ada api unggun, sudah disiapkan kayunya. Ada api unggun, kemudian bakar jagung, pasti luar biasa nih. Lagi asik petik jagung, yang lagi pas panen, datanglah pemilik jagung pegang golok, kejar. Kayaknya itu orang Dayak punya tuh. Kalian malingnya. Anak-anak karena lihat pemiliknya pegang golok, ngejar, larilah mereka kebetulan di kaki bukit, naiklah ke atas bukit semua. Sampai di sana mereka bingung. Ada 6 grup nih, bingung di atas bukit mau ngapain nih. Lalu mereka lihat yang anak muda, yang laki-laki lihat di pohon itu ada sebuah sarang segede bola basket. Mereka penasaran apakah benda itu. Lalu ambil batu dilemparlah, ternyata itu sarang tawon. Begitu dilempar, tawonnya keluar, ngamuklah tawon itu ngejar mereka, sengat mereka, babak belur. Ada yang kena pipinya, ada yang kena badannya, kena pantatnya, pokoknya babak belur, beberapa perempuan pingsan. Setelah itu guru pembina pramuka menggerakkan orang-orang kampung, menggerakkan orang-orang tua. Dulu itu belum ada handphone. Oh kamu di mana? Nggak ada. Belum ada handphone Bapak Ibu. Nah gerakkan warga naik ke kampung, ke bukit, ketemulah mereka babak belur semua. Nah setelah itu 2 hari nggak masuk kelas kami. Setelah itu guru di hari ketiga waktu hari Selasa, guru tanya, siapa dari kalian yang mengubah anak panah? Awalnya kami tidak berani cerita. Akhirnya guru interogasi satu demi satu. Guru tahu. Grup kami adalah yang terakhir. Setelah grup kami tidak ada lagi. Mereka pembina tuh curiga sama grup kami. Lalu diinterogasi satu-satu. Nah ada ya terpaksa karena di bawah tekanan langsung membocorkan. Oh itu yang ubah anak panah. Marahlah guru itu. Sehingga anak itu dikeluarkan. Karena sudah terlalu nakal. Bapak Ibu dikeluarkan. Kita lihat. Hanya gara-gara sepele. Anak panah diubah. Nggak akan sampai tujuan. Lalu bagaimana dengan Alkitab? Ya, bagaimana dengan Alkitab? Ketika Anda salah menafsirkan Alkitab, kira-kira apa yang terjadi? Karena Alkitab itu penuntun kita ke surga. Setelah sekian lama sejarah gereja berjalan, hingga saat ini di seluruh dunia timbul tidak kurang dari 1000 denominasi gereja. Anda mau ikut denominasi yang mana? Ajaran yang mana? Di Indonesia sendiri saat ini ada 326 sinode gereja.
yang tercatat resmi di Bimas Kristen. Dari 326 sinode, masing-masing sinode punya doktrin-doktrin sendiri. Masing-masing punya cara baptisan sendiri, perjamuan kudus sendiri, berbagai macam pengajaran sendiri. Anda mau ikut yang mana? Oke? Masing-masing mengatakan benar. Masing-masing mengatakan sudah Alkitabiah. Emangnya Alkitab mengandung multi kebenaran? Ini benar, itu juga benar. Karena itu jangan sampai kita salah. Bapak Ibu yang saya kasihi, agar tidak salah dan masing-masing gereja mengikuti doktrinnya sendiri, maka dibutuhkan sebuah standarisasi doktrin. Standarisasi doktrin. Standarisasi itu penting. Karena itulah dalam dunia bisnis itu ada standarisasi agar tidak terjadi kekacauan dalam transaksi. Standarisasi itu bersifat universal. Misalnya, standar berat 1 kilo sama dengan 10 on. Nah ini kan standarisasi. Bayangkan Jakarta 1 kilo 10 on. Papua 1 kilo 8 on. Lalu pengusaha Jakarta dengan pengusaha Papua transaksi emas. Siapa yang menanggung sisanya 2 on? Kacau nggak dunia perdagangan? Kacau. Maka di seluruh Indonesia 1 kilo 10 on. Di seluruh dunia 1 kilo 10 on. Itu standarisasi. Kalau tidak perdagangan Indonesia, perdagangan antar negara kacau. Kemudian jarak 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kalau enggak, bagaimana kita bisa ukur? Kemudian seukuran 1 meter sama dengan 100 cm. Tanah Abang beli kain dengan orang RRC. Tanah Abang berkata 1 meter sama dengan 100 meter. Tapi orang RRC standar negara mereka 1 meter sama dengan 80 cm. Yang 20 cm siapa yang harus tanggung? Kacau balau. Makanya itulah standarisasi. Jika dunia saja ada standarisasi agar tidak terjadi kekacauan, mestinya di agama Kristen harus ada standarisasi kebenaran. Lalu standarisasi kebenaran gereja mana yang akan kita jadikan acuan? Standarisasi kebenaran seharusnya adalah gereja yang berdiri setelah hari Pentakosta. Kenapa demikian? Karena gereja yang berdiri setelah hari Pentakosta adalah gereja milik Tuhan. Karena Tuhan Yesus di Matius 18 ayat 16-19 berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu gereja milik Tuhan. Yang kedua, pada gereja awal, gereja yang didirikan itu bukan manusia yang didirikan, tapi kuasa Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus yang mendirikan gereja itu. Yang ketiga, saat itu baru hanya ada satu aliran gereja. Ajaran rasul-rasul. Belum muncul berbagai macam sinode-sinode. Belum muncul berbagai macam merek-merek gereja. Baru hanya ada satu gereja rasul-rasul. Induk atau kantor pusatnya itu di kota Yerusalem. Karena itulah hanya ada satu gereja. Maka hanya ada satu doktrin. Nah itulah yang mestinya menjadi standarisasi kebenaran kita. Kita nggak bisa lagi memakai standarisasi gereja-gereja sinode-sinode sekarang. Karena semuanya sudah kacau. Kembalilah ke ajaran gereja mula-mula. Karena itu ajaran yang paling alkitabiah. Ajaran yang benar. Lalu apa sih ajaran pokok dari gereja-gereja mula-mula itu? Ada 5 ajaran utama Tuhan Yesus dengan para rasul di gereja awal. Kita lihat baptisan yang alkitabiah. Yang kedua, perlakukan perjamuan kudus yang sesuai Alkitab. Yang ketiga, memohon ke jemaat harus dipenuhi Roh Kudus. Yang kelima, melakukan pembasuhan kaki. Yang keenam, tetap menguduskan hari Sabat sebagai hari ibadah. Karena Sabat itu masuk ke dalam 10 hukum Allah dan Tuhan Yesus sendiri sebagai acuan kita, sebagai Tuhan kita tetap menguduskan hari Sabat dan hari Sabat tetap berlaku sampai akhir zaman. Artinya hari Sabat tidak hilang, tapi sayang sudah dihilangkan gereja-gereja zaman sekarang. Dari sini Bapak Ibu, apakah ajaran gereja-gereja hari ini masih sama dengan yang diajarkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya? Masih sama nggak? Baptisannya masih sama nggak? Perjamuan kudusnya masih sama nggak? Saya katakan sudah berbeda. Sudah beda.
Karena itulah saya selalu tekankan kembali ke gereja awal sebagai acuan doktrin kebenaran kita. Hal ini sangat penting karena jika kita salah dalam mengajarkan atau ajaran kita berbeda dengan ajaran murid-murid Tuhan Yesus, sanksinya adalah kutukan. Kita lihat bagaimana kutukan itu. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Itu nggak main-main loh Bapak Ibu. Perhatikan, yang berbeda. Ajaran kita masih sama dengan ajaran murid-murid atau sudah beda? Kalau kita punya ajaran sudah berbeda, Paulus katakan terkutuklah dia. Orang yang mengajarkan terkutuk. Orang yang menerima ajaran itu juga ada di bawah kutukan. Banyak pendeta mengajarkan bagaimana engkau terlepas dari kutukan. Bahkan banyak buku-buku bagaimana mematahkan kutuk. Sementara kita ada di dalam kutukan karena ajaran kita sudah berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh para rasul. Nggak main-main. Kenapa mulut Paulus seharusnya mengucapkan berkat. Kenapa dia ucapkan kutuk? Karena ini masalah serius. Mempertaruhkan keselamatan orang. Ketika ajaran kita keliru, kita enggak akan selamat. Makanya Paulus katakan sekalipun seorang malaikat dari sorga. Malaikat dari sorga itu enggak main-main. Lebih hebat dari pendeta-pendeta besar sekalipun. Kalau mengajarkan ajaran yang berbeda dengan rasul-rasul, malaikat itu pun dikutuk. Apalagi pendeta-pendeta. Bisa tangkap? Karena itu hati-hati, mengerikan. Kita lihat baptisan perjamuan kudus dan Roh Kudus. 3 doktrin ini masih diakui dan masih dijalankan. Walaupun masih berbeda-beda antara sinode satu dengan sinode lain. Oke, 3 doktrin. Tapi ada 2 yang hilang. Pembasuhan kaki dan dengan menguduskan hari Sabat. Nah ini sudah hilang. Kedua doktrin ini sudah hilang di zaman gereja sekarang. Permasalahannya adalah masih berlaku nggak? Pembasuhan kaki. Gereja awal tetap melakukan basuh kaki. Tetap melakukan basuh kaki. Kita lihat 1 Timotius 5 ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Perhatikan membasuh kaki saudara-saudara seiman. Nah pembasuhan kaki itu Yesus ajarkan, Yesus perintahkan di Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Tapi sudah hilang. Kemudian hari Sabat. Ketika hidup di dunia, Tuhan Yesus tetap ibadah hari Sabat. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, ke tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Menurut kebiasaannya, artinya setiap hari Sabat Yesus pasti masuk ke rumah ibadat. Lalu ketika dia di kota lain, ayat 31, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Ia mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Perhatikan hari-hari Sabat itu jamak. Artinya setiap hari Sabat Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar, berkhotbah di sana. Yesus sendiri sebagai Tuhan kita tetap memegang hari Sabat sebagai hari ibadah. Kenapa kita meninggalkan hari Sabat sebagai hari ibadah? Kenapa Bapak Ibu? Untuk mengupas 5 topik ini, saya membutuhkan waktu paling tidak 45 kali pertemuan. Panjang sekali ceritanya Bapak Ibu. Tapi sebagian sudah Bapak Ibu dapatkan di link YouTube. Topik baptisan 8 sesi, sudah ada YouTube. Topik basuh kaki 5 sesi, sudah ada di YouTube. Topik perjamuan kudus, ada 7 sesi, sedang dalam proses masuk YouTube. Topik Roh Kudus 15 sesi sudah ada di YouTube. Silakan Bapak Ibu kunjungi karena banyak kebenaran-kebenaran yang bisa didapatkan untuk memperoleh semua itu. Karena itu topik yang akan datang kita akan kupas lebih tajam lagi, pemulihan doktrin gereja awal.
Karena menurut saya doktrin yang masih alkitabiah, doktrin yang bisa kita jadikan standar, yang bisa kita jadikan acuan pegangan untuk menjalankan doktrin gereja lokal masing-masing adalah doktrin gereja awal atau disebut gereja rasul-rasul. Sampai bertemu pada topik yang akan datang, pemulihan doktrin gereja awal. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, terima kasih pimpinanmu, penyingkapan Engkau yang luar biasa kepada kami sebagai umat-umat Kristen, agar kami tidak salah. Kami diselamatkan oleh kebenaran, menyembah Allah yang benar, dan berada di dalam firman yang benar. Walaupun kami sudah menemukan Allah yang benar di dalam diri Yesus Kristus, tapi ketika ajaran kami, firman yang kami jalankan tidak sesuai dengan Alkitab, kami juga tidak akan sampai ke sorga. Karena kami sudah kehilangan sang penuntun, yaitu kitab suci sendiri. Kitab suci adalah kompas menuju kerajaan sorga. Ketika kami sudah berbeda dengan kompas kerajaan sorga, kami tidak akan sampai ke sana. Tuntun kami, berikan kerendahan hati kepada kami. Dan sebagai jemaat kami ingin agar kami dituntun oleh kebenaran melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk topik-topik yang akan datang, Tuhan tetap menyertai kami agar semakin banyak kebenaran-kebenaran yang disingkapkan untuk kami jadikan pegangan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita dengarkan pujian yang terakhir, hati sebagai hamba. Kalau kita tidak membawa apapun di dunia, kita akan kembali juga dengan tangan kosong. Jangan sampai kehilangan sorga. Tuhan Yesus berkati. Saat ku datang